dari situ kan banyak mata yang lihat. Maksudnya dalam artian, oh dia liburan. Tapi untuk orang-orang yang, wah ini pasti dia lagi nyari inspirasi nih. Balik-balik dia punya inspirasi yang gokil nih gitu. Ngomong-ngomong nih, tadi kan lu bilang kayak film, lu suka horor gitu. Film favorit lu, horor apa nih? Horor? Luar atau Indo nih? Luar boleh, Indo boleh. Luar itu horor yang gua, horornya tuh bukan horor setan ya, tapi bikin otak gua puyeng gitu keluar, itu Midsommar. Sama Hereditary. Nggak tahu gua. Hereditary gua nggak tahu, Midsommar gua tahu. Sedikit doang tahunya. Kalau Indo, lu tahu dulu ada film Pocong nggak? Oh gue tahu. Pocong tapi yang akhirnya di bioskop diturunin gara-gara bener. Itu ya. Karena gue paling nggak suka ngeliat pocong. Oh, paling nggak suka ngeliat pocong tapi suka film pocong. Itu gue sampai nggak bisa tidur nonton pocong itu. Jadi setelah itu tuh temen gue pada ngerjain gue kalau ada gambar pocong pasti kirimnya ke WhatsApp gue. Anjir. Itu tuh. Gue bakal mau horor kayak begitu. Gue cuma iseng aja nanyain dia karena tadi gue juga part of orang yang kadang kalau lagi berani gue berani. Gue bisa nonton sendirian bodo amat gitu. Tapi kadang kalau misalkan lagi takutnya datang, gue penakut. Gitu mau terang siang begini juga gue nonton film horor juga gue takut men asli kayak anjir nggak penting. Yang paling gue takut atau apa? Pennywise. Si badut. Iya si badut. Iya. Itu karena lu nggak suka badut kali. Bukan nggak suka badut, sebenarnya gue fine aja sama badut gitu kan. Tapi kayak itu kan remake kan dari film yang zaman dulunya tuh yang anak kecil yang ngambil tiba-tiba begitu. Iya. Itu gue udah dari awal aja nih, dari awal film aja udah gue nggak jadi, gue skip gue nggak nonton. Karena gitu. si itunya, bukan karena makhluknya tapi karena efeknya gitu loh. Maksudnya kayak lu gimana sih kamera-kamera tahun 80-an tapi lu udah bisa ngebawa bulu kuduk yang merinding sampai gitu, terus kayak Jeepers Creepers tuh gue juga kayak anjir. Gue pernah kejadian nih Jeepers Creepers itu kan pada saat lu ceritanya gini, pada saat dia setiap kali ngedengerin lagu itu dia akan muncul kan di radio gitu. And then somehow nih gue lagi muter-muter radio ada tuh lagu. Jadi ke bawah sendiri ya? Parno gue masih zaman radio nih. Set. Wih, langsung gitu gue kayak nih ada nggak nih gitu kan? Itu bener-bener kayak, nah itu tuh yang pada saat si sutradaranya pintar mengemas dan menyampaikan itu semua ke penonton, ya kan akhirnya excitement itu yang didapat, betul. Nah pada saat kita menyajikan karya juga kan kayak begitu kan, jadi kita kemas. Gimana caranya nih gitu supaya enak dilihatnya. Tapi yang paling penting tadi kita udah sempat ngebahas di off air gitu. Pada saat badan lu udah jenuh, pada saat pikiran lu udah mumet, bukan mumet secara gimana ya, tapi dalam artian kita ngajar, tapi itu kayak yang lu tadi bilang tuh nolaknya tuh dalam artian pas mau berangkat nih. Mesti ngajar lagi gitu. Iya. Terus kayak pas pulang, capek banget ya. Besok lusa kayak, lagi ngajar lagi. Padahal masih besok lusa gitu loh. Makanya. Gitu loh. Bener-bener. Itu tuh gimana tuh Ren? Gua pasti stop. Kalau sekarang kan zaman-zamannya lagi pada staycation nih ya. Lu sewa hotel, terus lu nginep gitu. Buat gue tuh staycation tuh ibaratnya gue masih di Jakarta. Jadi gue kalau stop itu gue keluar Jakarta. Oke. Itu artinya gue untuk stop. Dan itu bener-bener gue gak mau ngambil apapun. Gak mau ngambil ngajar, gak mau ngambil, pokoknya semua kegiatan dance gue bener-bener stop. Even bahkan kayak ikut kelas pun gue gak. Kayak kadang kan di Bandung itu ada kelas workshop. Terus somehow kalau gue ke Bandung juga, Rencil private dong ngajar murid ini nih. Di saat gue bilang enggak, gue pasti bilang gue mau liburan. Tapi pada saat mood lu lagi, kayaknya bisa nih gitu. Bisa nih, gue ambil. Kayak yang Surabaya kemarin nih. Iya. Surabaya. Surabaya itu emang karena gue janji, memang dari kapan tahu udah janji gue pengen main. Terus emang pengen sharing. Gitu loh. Iya. Itu karena emang gue belum pernah ngajar di sana juga kan. Benar. Jadi gue pengen dapat excitement untuk ngajar di Surabaya kayak gimana sih, dan ternyata seru, dan itu malah justru ngebantu healing gue juga gitu loh. Kayak di Jakarta kan waktu itu lagi
jenuh-jenuhnya online ya. Bener. Gak bisa online sama sekali. Iya. Iya kan? Lu ngajar Zoom lu puyeng aja mata lu kan. Iya. Belum sama koneksi, maunya marah-marah tapi marah-marah juga. Lu lagi online tiba-tiba kalau berkata kasar maminya ada di situ. Iya kan? Muridnya berhenti, gue yang rugi. Kamu kasar. Asik. Kamu kasar. Nah itu akhirnya gue ngelihat si Surabaya, wah udah ada yang offline nih. Gitu. Akhirnya coba deh gue ngajar di sana, siapa tahu gue fresh lagi gitu nyampe Jakarta. Nah itu sih, gitu. Jadi sembari menyelam minum air yang tadi lu bilang gitu ya. Itu. Gitu. Tapi kemarin gue pas ke Gili tuh. Itu gue bener-bener semua kegiatan ngajar, semua kerjaan itu gue tuntaskan sebelum gue ke Gili. Karena itu momennya bener-bener gue pengen fresh, pengen ibaratnya ngobrol. Kan gue kemarin tuh berlima ke sana, Surabaya 2 orang, Jakarta ya bertiga gitu, ketemuan di sana gitu. Itu bener-bener kita tuh ada sih momen dimana kita sharing soal dance ya. Iya. Tapi ya itu kan ibaratnya sambil tukar pikiran juga. Iya, gitu, cuman ngobrol aja. Tapi semua kegiatan dance sampai orang yang nanya private ke gue tuh gue cuekin. Nggak gue balas sama sekali. Itu salah satu cara gue untuk gue stop kalau gue lagi jenuh. Oke. Nah, pada saat lu lagi jenuh nih gitu, and then lu stop, ya which is lu ada di luar Jakarta kan, gitu. Lagi liburan lah, holiday. Nah, lu tuh termasuk orang yang mengabadikan holiday lu atau karena lu ini lagi stop dan lu menjauhi karena lu lagi bosen, lu lagi penat nih. Jadi kayak ya udah gue pengen enjoy bener-bener tuh sama teman-teman gue gitu. Jadi nggak yang kayak kan kadang ada orang yang pergi kemana story segala macam, ya 1-2 foto it's okay gitu. Cuman kalau misalkan di setiap sudut jalanan foto, apakah lu termasuk orang yang kayak begitu atau memang kalau lu lebih ke gimana ya cara ngejelasinnya ya? Gue juga jadi muter-muter nih. Paham. Kalau gue pertama kali ke tempat itu, gue akan lepas handphone. Oke. Kalau gue pertama ya, kayak waktu itu gue 2017 kan gue ke Jepang tuh. Itu gue bener-bener handphone tuh cuma gue pakai buat pep. Ya foto tapi gue nggak upload. Gitu loh, gue kumpulin dulu. Tapi sebisa mungkin gue menikmati dengan mata gue sendiri. Sama lo sama gue. Itu kalau gue pertama kali ke tempat tersebut. Bener. Tapi kalau udah kedua kali, udah pengulangan, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau misalkan bener-bener pertama kali, itu gue nikmati. Kayak ke Gili kan ini kemarin gue udah ketiga kalinya ya. Yang pertama kali itu gue bener-bener untungnya di Gili itu sinyalnya nggak ada. Iya, susah sinyal ya. Jadi gue tuh bener-bener enjoy banget di tengah laut kapal tuh gue bener-bener begini. Sejam gue diem aja loh. Bener. Nggak ngapa-ngapain tuh enak banget. Cobain deh. Pengen. Nah. Udah ke Gili tapi belum sih lu? Udah ke Gili dong? Gue belum pernah. Belum pernah. Gue belum pernah. Nah, rencananya baru akan nih nanti sekitar Maret ya. Gue merencanakan Maret gue pengen liburan lah. Itu cuaca yang tepat sih. Karena sekarang ini lagi gue kemarin tuh sana nggak dapat sunset sama sekali, cuy. Mendung semua. Mendung. Nggak dapat sunset. Cuma emang sekarang Gili itu kan sempat gempa Lombok tuh. Iya. Dari situ banyak dipugar tuh. Jadi ya mungkin kalau lu lihat foto-foto zaman dulu Gili sama sekarang, kalau lu nanti masuk ke sana ya, mungkin sedikit beda. Okay. Cuma excitement untuk lu nyantainya tetap ada lah. Asli. Gue tuh kalau gue tergantung season. Kalau season lagi kan di Indonesia cuma ada 2 hujan panas. Kalau lagi hujan ya gue mungkin akan ke mountain, ke gunung itu biasanya gitu. Nah kalau untuk summer biasanya gue di pantai. Lu pecinta gunung dan pantai. Oh, gue lebih ke itu, gue lebih ke nature kalau gue gitu. Jadi sama lu sama gue, kayak gue lebih menikmati aja gitu. Kalau gue lagi liburan nih, wah boro-boro gue pegang handphone nggak sama sekali gitu. Cuman
ada di jam-jam tertentu aja yang memang gue khususkan. Let's say gini, gue setiap bangun jam 9 pagi, gak mau rugi dong kan lagi liburan nih, gue mau keliling-keliling. Gue setiap pagi bangun jam 9 pagi itu gue pasti ngecek email dulu. Karena kan memang kantor ya harus keep going ya. Bisnisnya kan bukan bisnis sendiri nih, bisnisnya bisnis bareng-bareng jadi harus keep going. Nah itu gue tuh pasang waktu dari jam 9 sampai jam 11. Itu gue pasti ngecek email, gue pasti bales tuh aktif tuh di situ. Nah kemudian di jam makan siang, late lunchnya itu kan bisa jam 2, jam 3 gitu. Nah jam 3 nanti gue ngecek lagi nih. Gitu. Udah paling cuma 2 waktu itu aja, tapi itu pun jarang banget. Maksudnya jarang banget dalam artian kalau gue lagi pengen ke satu tempat nih, gue pasti akan explain dulu. Besok gue nggak ada sinyal nih, jadi rada slow respon ya gitu. Gue juga pas gitu sih, kalau sebelum gue berangkat, nah gue tuh nggak pernah ngasih tahu orang kantor, orang rumah, kalau gue mau pergi. Serius, gue akan kasih tahu saat gue packing yang itu H-1. Gue ke Jepang, nyokap gue sama keluarga gue tahu tuh H-1. Gila. Bye-bye lu ntar nikah begitu lagi. Taunya pas mau ijab kabul aja. Coy ya. Mau kemana Ren? Kok pagi-pagi udah siap? Ijab kabul. Mohon maaf apa nih kata kayak gitu. Gila. Enggak. Itu kayak gitu. Jadi keluarga gue tuh adalah orang paling terakhir yang tahu sama orang kantor tuh juga sama. Udah gue di bandara aja. Lu di bandara Ren? Gitu. Iya, tapi itu kadang gue gak akses update status kan di IG. Iya benar. Atau misalkan gue chat, gue seminggu kesini ya. Lu sekarang di mana? Di bandara. Wah lu gila lu. Satu, gue menghindari yang namanya just tip. Bener. Mohon maaf nih ya, kalau ranking liburan, please jangan dikasih just tip. Gua nggak mau. Nah, sumpah. Karena gua menghindari just tip itu, gua liburannya ke gunung. Lu mau nitip apaan di gunung? Gua tanya. Iya kan? Lu mau nitip apaan coba di gunung? Misalkan ke pantai, oke lagi gue titip dong kaos-kaos pantai. Lah ini gue pantainya pantai terpencil, gue lebih suka kayak begitu. Lu mau nitip apaan coba? Nah, gitu kan? Iya. Karena gue lebih pengen nikmatin quality time sama diri gue yang menjamin pada saat gue balik lagi kerja itu gue benar-benar punya ide, punya kemampuan untuk berpikir lebih jernih lagi, fresh yang kayak begitu. Betul. Nah itu juga kadang kalau gue lagi ke Bandung kan, kalau gue lagi tiba-tiba gue ke Bandung, itu tuh bisa jadi gue juga lagi nyari ide. Oke. Karena otak gue itu jalan, kalau gue tuh entah kenapa ya, kalau gue lagi di pesawat, lagi di kereta, itu gue malah ada ide-ide. Kalau gue lagi boker. Itu juga sama sih. Kalau itu gue ya sama sih. Kadang itu juga sama. Asli. Cuma kan kalau yang namanya lagi boker kayak udah belum gitu kan. Iya benar. Lagi sharing kan. Nah, di sini hilang. Kalau lagi di kereta pesawat kan minimal lu 1 jam 2 jam gitu kan. Lu bisa otak lu nyantai. Kan kalau nyari ide semakin otak lu santai malah semakin lancar kan. Bener. Itu kan. Itu bener. Nah jadi kadang kalau misalkan gue lagi ada apa nih. Misalkan ada kerjaan apa. Terus lagi mentok banget. Itu gue kadang ke Bandung tuh di kereta gue tulis tuh. Apa aja gitu. Pulang-pulang gue dapet. Jadi itu pentingnya ya? Sampai gue pernah nih pulang dari Singapura. Itu gue ada kerjaan mendadak di Studio Trans. Itu gue bikin di pesawat. And then boom. Gitu. Boom langsung. Gile. Malah makin cepet. Itulah. Ya memang itu yang dibutuhin sama kita kan. Sebagai itu. Orang sebagai pekerja seni lah. Pekerja seni industri yang kreatif. Kadang kalau lu makin didesak. Semakin buru-buru makin ini apaan sih kayak gitu kan. Benar. Tapi memang harus sih. Memang kita tuh memang harus ada satu momen di mana lu harus stop. Lu harus jauh dari kerjaan. Makanya apa ya. Ibaratnya tuh kita tuh kayak motor lah. Iyalah. Ada kendaraan lah. Lu ada harus ganti oli. Lu harus servis bensin. Iya benar. Lu harus cek spare part lu juga. Iya. Gitu loh. Itu momen-momen di mana yang lu harus nggak tahu ya, tiap orang beda. Kalau gue tuh setahun sekali sebelum pandemi, gue sebisa mungkin gue kumpulin duit buat gue keluar negeri. Tapi yang ibaratnya yang ngasih make sense secara budget lah, Singapura, gitu kan. Dan gue juga di sana ada beberapa kenalan yang ibaratnya gue tinggal kontak, gitu, bisa ya nginep-nginep semalam 2 malam lah, gitu kan. Ya itu meminimalisasi budget. Ya, atau misalkan keluar kota.
Sebelum pandemi masa didih bosan gue tuh 6 bulan. Sebelum pandemi. Setelah pandemi 3 bulan. Lebih pendek ya, lebih pendek. Ntar juga gue Maret juga kalau keadaan masih online terus juga Maret gue pasti nyari tempat nih. Kemana gitu ya. Tapi yang masih kawasan. Ya kita gak bisa ke luar negeri juga. Iya benar, Kemarin susah. Temen gue ke luar negeri ya. Ongkos luar negeri sama ongkos si isolasinya itu lebih mahalan lah emang karantinanya. Gue bilang, wah lu bisa balik lagi lu ke sono, gue bilang. Kemarin tuh iya di hotel aja tuh yang shoot aja kan sekarang seminggu sampai 10 hari kan. Untuk yang seminggu aja tuh kemarin tuh budgetnya tuh antara 12 sampai 15 juta. Temen gue 21 cuy. Gila. Ya kan tergantung hotelnya. Ya iya paling murah segitu. Paling murah tuh cuma ya 12-15 juta. Nah itu kayak lu ke luar negeri beli tiket paling cuma 7 juta ya, let's say 7 juta. Iya 7 juta. 7 juta kan pulang balik. Mahal. Itu juga udah bisa ke Jepang gua rasa 7 juta. Kalau promo. Bener. Iya gak? Bener. 7 juta lu dengan lu karantinanya 10 juta lu. Ya dengan lu tinggal di sana aja. Bener. Nah di sana juga pasti ada karantina juga. Ya. Tapi kalau di sana biasanya free ya. Jepang free gak sih? Kalau nggak salah free. Apa tuh? Dibayarin sama pemerintah. Oh gua nggak tahu deh. Nah itu kemarin tuh gua gatel sebenarnya pengen gue pengen coba ke Singapura gitu. Tapi pas gue cek and recheck kalau Singapura ternyata bayar pakai uang sendiri. Oh oke. Sampai ya kagak jadi deh, gue bilang gue sabar aja deh. Iya sih. Pasti gatal juga kan? Gatal lah. Iya kan? Gue beneran gatal. Tapi memang tahun ini tuh emang lagi planning mau ke sana gitu. Karena kan memang dipersiapkan dulu ya gitu. Karena kan banyak banget persiapannya nih dan gini deh. Ini kan kita udah starting nih, kita ada resolusi di tahun 2002. Ya mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman semua juga untuk kayak mulai nabung satu, terus kedua juga yang tadi kita bilang juga kan kayak lu kalau udah capek stop dulu deh. Betul. Gitu. Jangan lu paksa, percuma. Nah gitu, percuma. Gitu loh, itu tuh percuma banget. Karena gue pernah ngerasain banget itu gue bikin apapun jadi jelek. Gue bikin kayak simple deh, gue kan kerjaan juga mengharuskan gue untuk edit lagu kan. Iya. Edit lagu yang sesimpel itu aja bisa crash tuh gimana sih? Iya. Itu loh, jadi lu harus stop sih. Stop dulu. Harus stop dulu. Di restart lah ibarat kata. Yes. Di restart dulu biar memorinya makin lega. Kan komputer juga gitu ya kan. Betul. Secanggih-canggihnya komputer, bener juga. Dan satu lagi Ren, mungkin lu bisa mungkin bisa lebih ini lagi nggak sih, bisa lebih bukan terbuka ya, bisa lebih mungkin memotivasi teman-teman juga buat nih gini loh caranya buat gua pribadi kan tadi kan lu kan berdasarkan persentase dan berdasarkan kebutuhan pada saat memang bulan berjalan kan, tapi ada nggak persentase tertentu yang memang ini harus banget masuk ke budget liburan lu misalkan? Dari 100% kan job 100% kan beda-beda nih ya kan, beda-beda nih 100%. Nominalnya beda ya. Nominalnya beda. Minimal tuh gua harus 10% nih, 10% aja minimal tuh setiap dapat job rutin itu tuh gua spend ke sana gitu. Dulu gua selalu spare 30%. 30%. Cuma kan makin kesini kebutuhan makin banyak ya. Iya. Jadi gua kurangin tuh. Ya minimal 20 lah, 20-30% dah. Kalau gua sih. Nah, gini loh, kan kalau di tempat gua kerja tuh gua ada ngajar reguler sama event kan. Iya. Biasanya yang ngajar reguler itu buat gua kebutuhan sehari-hari. Oh ya. Yang event ini nih yang bener-bener gua tabung. Bisa 100%, bisa 50% itu gua tabung buat gua modal. Itu budget hedon itu. Itu cara gue. Cakep. Nah, berhubung ini juga pandemi, ini juga nggak ada event, ya udah mau nggak mau ini gue pangkas dong. Iya benar. Irit lah. Kayak misalkan gue kalau misalkan sehari kalau gue ngajar Starbucks gue bisa 2 atau 3 ya sekali dulu. Nanti atau gue beli itunya tuh binnya. Ya gue bisa boleh. Gak apa-apa, boleh aman. Ya gue beli binnya, ntar gue ini sendiri di rumah itu kan lebih hemat. Jadi bener. Plan B-nya lah ada. Plan B-nya ya. Sama yang balik ke lu bilang ya yang awal itu. Liburan pulang gak ada duit mati lu. Ya kan? Kalau gue selalu gini. Gue susun budget nih. Yang bisa gue bayar sebelum gue liburan. Gue bayar semua. Asli. Tapi di satu sisi
misalkan gue ke let's say ya, misalkan gue ke Singapura, gue butuh 2 juta. Gue cari nggak 2 juta, gue cari 4 juta. Oke. Jadi 2 juta buat gue ke Singapura, gue balik, gue masih sisa 2 juta. Plus sisaan tabungan gue yang selama gue proses nyari ini. Paham nggak? Iya. Karena gue selalu berpikir seperti itu. Kayak let's say gue kemarin ke Jepang, let's say nominalnya 10 lah. Iya. 10 ya. 10, gue cari nggak 10, gue cari 20. Atau 15. Iya. Biar ada spare gitu kan, biar aman lah. Nah, 10-nya itu pun, 10-nya itu pun gue sisihin lagi di Jepang. 30% sebisa mungkin gue nggak pakai. Oke. In case kalau nggak terjadi apa-apa gitu kan. Ya, terjadi apa-apa. Benar-benar. In case kalau terjadi apa-apa. Iya, itu juga penting. Apalagi lagi di negara orang. Nah, ya kan? Lu mau minta tolong sama siapa? Benar. Gitu. Jadi planning seperti itu yang gue susun. Tapi nominalnya terkadang gue suka, maksudnya gini, nggak terpaku harus 50 segala macam, nggak. Semampunya gue. Tapi saat gue kesana gue harus tahu gue mau ngapain aja nih. Oke. Gue mau ngapain aja, spend yang harus gue keluarkan berapa. Benar. Spend cadangan berapa, udah gue jalan. Ditambah juga kan di sana transportasi jelas, isi kartu gitu kan. Kalau masih ada di beberapa negara kan yang kayak, gue nih spend berapa nih buat transportasi gue sama di sana. Kalau di sana kan udah bisa lu atur-atur dari sini kan. Yang gue kaget adalah pas main gue ke WODLA itu, gue baru tahu banget kalau, maklum nih norak nih, gue belum pernah ke LA kan ya. Nggak apa-apa kasih tahu. Norak banget nih gue. Transportasi di sana itu nggak bisa pakai cash cuy. Lu pakai Grab, lu pakai kartu kredit. Itu jadi cash gue yang tadinya udah gue spare buat buat transport. Jadinya kepake hal-hal lain dong. Iya. Begitu balik gue lihat tagihan, anjrit. Gitu. Jadi lu harus cek dulu masa transportasi sih. Itu kesalahan gue pas gue ke LA gue nggak cek transportasi. Nah, kalau untuk transportasi biasanya nih, kalau untuk ke negara-negara besar, apalagi yang itinerary-nya itu kita jauh-jauh nih, misalkan dari kota A ke B ke C nih yang butuh banget. Ini kalau di sini nih susah nih subway-nya nih, gitu nih nggak ada subway-nya, sewa mobil deh, gitu. Nah itu pun sewa mobil pun harus. Wah itu harus benar-benar dibaca banget deh perjanjiannya gitu. Betul. Kan biasanya kan kita kayak Airbnb kan, kita booking dulu di sini and then kita claim di sana gitu, baru ngambil kunci mobil segala macam. Nah itu juga harus dicek juga tuh. Betul. Gitu. Emang paling harus lu checklist nomor 1 adalah transportasi sih. Transportasi ya. Apalagi kalau tuh bareng sama teman kan. Gitu itu harus cek banget transportasi, jangan sampai budget lu tuh bengkak di transport. Itu doang. Ya kalau makan ya udahlah. Iya makan, bener. Mumpung luar negeri lu ada makanan yang sekiranya lu pengen coba ya makan wajar. Makan aja, gue juga kalau ke luar negeri abisnya duit gue tuh bukan buat apa-apa, buat makan. Ya lu pengen ngerasain gitu loh. Barang mah nggak jarang, makanya gue masih bisa nahan lah buat beli barang gitu. Kecuali sepatu ya. Itu tadi gue bilang. Sama. Kecuali sepatu ya. Apalagi kalau lihat di Indo nggak ada gitu kan. Iya benar. Itu ya gue spare gitu. Tapi makan ya udahlah gitu loh. Nggak pernah ada perhitungan makan gue sehari harus segini. Stres cuy, kalau lu makan juga lu harus atur gitu kan. Iya benar. Apalagi kalau lagi di sana kan kita nggak boleh stres ya. Kan healing ya. Lagi season healing gitu. Healing kan. Ya ampun. Itu dia. Ya udahlah, itu adalah cara lu. Nah, sebenarnya ada beberapa yang bakal gue terapin juga sih di diri gue gitu kan. Dan memang sudah terbiasa. Kalau yang udah terbiasa sama traveling kayak begitu pasti udah pada tahu lah cara budgetingnya gimana. Cuman kan banyak banget teman-teman kita dancer nih yang pengen juga ngerasain kayak liburan tuh, tapi setelah pulang dari liburan tuh memang pengen masih ya lu nggak ribet mikirin aduh besok gue bayar tagihan pakai apa, nggak ribet kayak begitu gitu loh. Jadi kayak ya thank you banget buat sharing-sharingnya Randy, dan pastinya guys jangan lupa turn on notification itu 1, terus klik tombol subscribe dulu baru bisa turn on notif ya kan. Gua terbalik dah tuh. Ya butuh healing sih, mohon maaf. Ya lu boleh deh. Asli gue udah boleh ya. Terus jangan lupa di share dan jangan lupa juga drop your comments. Dan pastinya follow on all our social media platform. Ya wes, kalau begitu Sagi pamit.
Lah, gue yang pamit dia yang dah. Ya wes, dadah.